Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Siang. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, berarti anak-anak semua diberi kesehatan. Jadi untuk hari ini anak-anak bisa mengikuti pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari nanti. Nah, terlebih dahulu sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa sebelum belajar. Nah, untuk ketuanya silakan memimpin berdoa sebelum belajar. Ya, berdoa mulai. Sudah belajar, sudah berdoa sebelum belajar. Nah, sebelum itu anak-anak untuk hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Siapa yang tidak masuk? Arjuna. Iya, kenapa Arjuna tidak masuk? Tidak tahu. Tidak tahu anak-anak? Tidak. Iya, Arjuna. Ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, tapi sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, coba dikeluarkan alat tulisnya, alat tulis pembelajaran untuk hari ini. Nah, kalau sudah dikeluarkan, sekarang Mbak Diba untuk maju untuk memimpin dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, untuk anak-anak semuanya, sebelum menyanyikan lagu Indonesia Raya, ayo semua berdiri semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap? Indonesia, kekuasaanku.
silakan duduk kembali. Bantuan, terima kasih. Nah, sebelum pembelajaran, anak-anak masih semangat untuk belajar? Masih. Coba kita sekarang tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk konsentrasi. Karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah. Kalau sudah siap, sekarang kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, namun sebelum pembelajaran kita mulai, apakah anak-anak suka membaca? Anak-anak senang membaca? Kenapa anak-anak senang membaca? Iya, karena kalau anak-anak senang membaca itu yang tadinya tidak mendapatkan informasi atau belum tahu informasi, kalau anak-anak senang membaca berarti yang tadinya belum tahu menjadi tahu. Selain itu apa lagi? Untuk menghibur? Iya? Iya. Bagaimana kalau untuk menghibur sih? Dilihat dari apanya? Ceritanya. Iya. Anak-anak pernah membaca cerita yang lucu? Pernah, pasti pernah ya. Pasti anak-anak pernah membaca yang lucu. Nah, itu yang membuat anak-anak menjadi terhibur ya. Nah, untuk materi hari ini yang akan kita pelajari yaitu tentang apa? Buku fiksi dan non fiksi ya, buku fiksi dan non fiksi. Nah, anak-anak pernah dengar apa sih itu buku non fiksi? Nah, tapi sebelum kita ke pembelajaran, di sini ada kesepakatan kelas. Nah, nanti tinggal kalian itu menyetujui atau tidak dalam kesepakatan kelas ini. Nah, kesepakatan kelas yang pertama yaitu aktif dalam kegiatan kelompok. Nah, kalian sepakat atau tidak dari kesepakatan kelas yang pertama? Sepakat ya? Atau siap ya? Siap tidak anak? Siap. Nah, jadi nanti ketika kalian kerja kelompok harus aktif dalam kelompok. Jangan diam saja. Nah, kerja kelompok atau berdiskusi. Nah, yang kedua yaitu menghargai dan berempati. Nah, nanti ketika pembelajaran kelompok atau diskusi harus saling menghargai antar teman. Misalkan kalau anak-anak mempunyai pendapat, nah teman lain harus menghargai pendapat dari teman yang lainnya. Ya, siap? Kesepakatan yang kedua, siap? Sepakat? Iya. Terus yang ketiga, kesepakatan yang ketiga yaitu bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Maksudnya bagaimana? Kalau misalkan Bu Guru memberikan tugas kepada anak-anak, tanggung jawab anak-anak bagaimana? Menjawab pekerjaan itu atau mengerjakan pekerjaan atau tugas dari Bu Guru. Jangan sampai tidak dikerjakan. Nah, dari ketiga kesepakatan itu sudah sepakat anak-anak semuanya? Sudah. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke materi. Nah, sebelum ke materi, di sini Bu Guru mempunyai sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui tentang pengertian buku fiksi? Ada yang tahu? Ayo. Buku fiksi adalah iya, jadi buku yang ditulis dari imajinasi atau hayalan seorang penulis. Nah, itu pengertian dari buku fiksi. Nah, di situ ada ciri-cirinya buku fiksi. Ciri-cirinya buku fiksi, ayo sebutkan satu saja.
ya berhayal, yang menulis itu berhayal terus dijadikan sebuah buku fiksi atau dijadikan sebuah cerita. Nah, cerita itu tapi dari hayalan seorang penulis. Nah, terus kalau ini buku fiksi sekarang apa pertanyaan lagi? Apa yang kalian ketahui tentang pengertian buku non fiksi? Ayo, apa pengertiannya buku non fiksi? Iya, buku yang merupakan kebalikan dari buku fiksi. Maksudnya kebalikan itu bagaimana sih? Kalau buku fiksi itu apa namanya? Seorang penulis berhayal menggunakan imajinasinya terus dijadikan buku. Tapi kalau buku non fiksi itu penulisnya itu melihat dari cerita atau kenyataan nyata, tidak dari hayalan. Ya, bisa dipahami pengertiannya? Bisa. Jadi kalau buku fiksi itu adalah buku cerita yang dibuat oleh penulis dari hayalan atau imajinasi dari seorang penulis. Sedangkan kalau buku non fiksi itu ceritanya atau isinya itu fakta atau nyata dari isi dari buku non fiksi itu. Bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Nah, terus selanjutnya buku fiksi dan non fiksi. Apa saja yang pernah kalian baca? Kalian pernah membaca buku fiksi? Pernah. Apa judulnya? Kelinci dan Buaya. Nah, itu termasuk contoh dari buku fiksi. Berarti anak sudah pernah membaca? Iya. Selain cerita itu ada juga termasuk buku fiksi itu nanti ada juga dongeng, ada komik, ada cerpen. Pasti anak-anak sudah pernah membaca. Sudah pernah? Sudah. Iya. Kalau buku non fiksi, anak-anak sudah pernah membaca? Sudah. Pastinya setiap hari kalian sekolah itu membaca buku non fiksi. Contohnya buku non fiksi apa? Bahasa Indonesia. Terus buku apa lagi? Matematika. Apa lagi? Apa? IPA. Terus selain itu kamus bahasa Indonesia itu termasuk buku fiksi apa buku non fiksi? Non fiksi. Iya. Nah, itu adalah pengertian dari buku non fiksi. Nah, di sini Ibu ulangi lagi, buku fiksi adalah buku yang ceritanya dibuat dari imajinasi seorang penulis atau hayalan. Nah, itu. Terus dalam buku fiksi, tokoh-tokoh cerita dan tempat tidak selalu nyata. Maksudnya tidak selalu nyata apa? Misalkan di sini yang judulnya Kelinci dan Buaya. Berarti tokohnya termasuk apa? Hewan atau manusia? Hewan. Kalau hewan itu kan berarti hewan bisa bicara tidak? Tidak. Nah, itu termasuk yang dinamakan dengan buku fiksi. Terus ciri-ciri apa? Tujuan untuk membaca buku fiksi apa? Apa itu? Untuk menghibur atau mengajak pembaca berpetualang dalam cerita yang menarik. Nah, dari situ anak-anak misalkan membaca ceritanya menarik, ceritanya lucu. Nah, itu termasuk dari bagian dari buku fiksi. Iya. Terus contoh-contoh dari buku fiksi. Contohnya yang pertama apa itu tadi? Novel atau cerita anak. Misalkan Laskar Pelangi itu termasuk contoh buku fiksi. Yang kedua, Kancil dan Buaya itu termasuk contoh dari buku fiksi. Terus contoh yang lainnya cerita pendek atau disingkat dengan cerpen. Nah, itu seperti dongeng atau fabel. Fabel apa sih fabel? Ceritanya menceritakan tentang siapa? Hewan. Iya, bersama anak. Nah, jadi fabel itu adalah sebuah cerita yang diceritakan itu adalah bukan
tapi hewan. Tokohnya itu adalah hewan. Nah, itu yang dinamakan dengan fabel. Terus contoh buku fiksi yang lainnya komik atau manga. Manga itu termasuk juga dinamakan dengan komik, sama saja ya. Nah, seperti buku gambar yang menceritakan kisah-kisah imajinatif, maksudnya seperti cergam. Tahu cergam? Apa? Cerita bergambar ya, ada gambarnya terus ada ceritanya. Nah, itu yang dinamakan dengan cergam. Nah, itu termasuk dari bagian buku fiksi. Terus yang selanjutnya ciri-ciri buku fiksi itu ada berapa? Yang pertama ceritanya berasal dari imajinasi atau khayalan. Terus tokoh itu tidak selalu nyata. Maksudnya tidak selalu nyata apa? Tadi yang melakukan itu adalah tokohnya seorang seekor hewan. Nah, itu termasuk yang tidak nyata tadi. Terus tempat bisa berada di dunia nyata atau dunia yang diciptakan penulis. Nanti terkadang dunia nyata ini ya misalkan di pegunungan, di perjalanan, itu bisa juga. Terus tujuan dalam buku fiksi itu adalah menghibur atau mengajak pembaca berimajinasi. Nah, itu ya. Nah, jadi tujuannya menghibur atau mengajak pembaca untuk berimajinasi. Maksudnya berimajinasi kalau kalian mempunyai pengalaman, nah pengalamannya itu dijadikan sebuah cerita. Nah, itu adalah termasuk buku fiksi. Misalkan kalian membuat beberapa pantun, misalkan kalian membuat beberapa puisi, nah dijadikan sebuah buku seperti ini contohnya. Nah, ini adalah macam-macam puisi dari beberapa anak. Nah, dijadikan sebuah buku seperti ini yang dinamakan buku fiksi. Paham ya? Terus yang selanjutnya, pengertian dari buku non fiksi. Ayo, buku non fiksi adalah fakta atau informasi nyata. Nah, kebalikan dari buku fiksi. Nah, kalau buku non fiksi itu nyata, isinya itu di dalamnya itu menceritakan itu yang nyata. Tapi kalau buku fiksi itu hayalan atau imajinasi. Tujuannya itu apa? Untuk memberikan pengetahuan atau menjelaskan sesuatu secara akurat. Akurat itu adalah nyata, tidak ada hayalan. Terus, buku non fiksi sering digunakan untuk belajar dan mendapatkan informasi yang benar. Maksudnya untuk belajar apa ya? Ketika kalian membuka buku bahasa Indonesia itu kan untuk belajar ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi seperti buku bahasa Indonesia, matematika, itu termasuk buku non fiksi. Nah, contoh-contohnya buku non fiksi. Yang pertama apa? Buku pelajaran. Kalian punya buku pelajaran? Pastinya punya. Contohnya buku pelajaran. Yang kalian bawa sekarang buku pelajaran apa? Bahasa Indonesia, iya. Terus seperti matematika, terus ilmu pengetahuan atau bahasa tadi. Terus yang kedua, ensiklopedia, buku yang terdapat informasi tentang berbagai topik. Tentang berbagai topik itu misalnya seperti majalah. Majalah itu kan biasanya menceritakan tentang kenyataan yang dibuat seperti topik. Ya, topik itu permasalahan yang ada di dalam buku itu tadi, ya, seperti majalah tadi. Terus biografi, buku tentang kehidupan seseorang yang nyata. Nah, itu buku yang menceritakan tentang kehidupan yang nyata. Nah, itu kan berarti tidak berhayal, dia emang kejadiannya seperti itu. Nah, dia dijadikan sebuah buku yang dinamakan buku biografi. Terus yang selanjutnya, buku panduan seperti buku resep atau petunjuk cara melakukan sesuatu. Tahu buku resep? Apa? Resep apa misalkan? Memasak. Nah, di situ biasanya kan ada resep-resep. Nah, itu kenyataan atau berhayal itu? Kenyataan ya. Di dalam buku itu isinya kenyataan. Nah, jadi buku resep itu termasuk buku non fiksi. Nah, ciri-ciri buku non fiksi yang pertama yaitu informasinya berdasarkan fakta dan data yang
Nah, tidak mengada-ngada atau tidak dari hayalan. Terus yang kedua, tokoh. Biasanya adalah orang yang nyata, langsung ke yang diceritakan itu langsung manusia yang nyata, bukan hewan lagi. Paham? Terus yang ketiga, tempat yang ada di dunia nyata. Nah, misalkan diceritakan tentang cerita dari kejadian Gunung Merapi. Nah, misalkan meletus, nah itu dijadikan sebuah buku, itu namanya buku non fiksi. Nah, itu. Terus tujuannya memberikan pengetahuan atau menjelaskan topik tertentu. Nah, itu tujuannya. Dari sini anak-anak sudah bisa memahami materinya. Sudah ya? Sudah bisa membedakan antara buku fiksi dan non fiksi? Sudah. Ciri-ciri buku fiksi dan non fiksi? Sudah. Nah, coba sekarang anak-anak dengarkan dulu video ini. Dengarkan dan perhatikan sambil dipelajari. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga selalu baik ya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang teks fiksi dan non fiksi. Nah, di sini kita akan coba mempelajari tentang apa sih arti dari teks fiksi dan teks non fiksi itu. Kemudian apa contoh-contoh atau jenis-jenis teks fiksi dan non fiksi. Nah, kita juga nanti akan coba langsung melihat contoh teksnya. Jadi yang sudah benar-benar berupa teks, supaya kita lebih mudah untuk membedakan mana teks fiksi dan mana teks non fiksi. Nah, kita mulai saja ya. Kita mulai dari teks fiksi. Teks fiksi adalah teks yang memuat tentang cerita. Peristiwa yang terjadi dalam teks tersebut adalah hasil imajinasi dari pengarang buku. Berarti ini khayalan ya. Nah, teks ini dibuat untuk menghibur pembaca. Jenis-jenis teks fiksi diantaranya buku cerita anak, cerpen, novel, dongeng, komik, dan puisi. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan teks non-fiksi itu? Teks non-fiksi adalah teks yang memuat informasi tentang suatu hal. Hal-hal yang terdapat dalam teks tersebut adalah hasil dari penelitian dan pencarian data. Teks ini dibuat untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, sekarang mari kita pelajari jenis-jenis teks non-fiksi. Teks non-fiksi biasanya dapat termuat pada buku pelajaran, ensiklopedi, dan kamus. Teks non-fiksi juga ada pada berita, buku ilmiah, biografi, esai, jurnal, skripsi, makalah ilmiah, dan makalah akademik. Selain itu masih banyak lagi ya contoh-contoh teks non-fiksi. Nah, sekarang mari kita simak dua teks supaya kita bisa membedakan termasuk teks fiksi atau teks non-fiksi. Di sini topiknya sama ya, semuanya tentang kelinci. Kita coba dulu yang pertama. Aduh, sakit, suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Nah, ini merupakan penggalan cerita dari cerita yang termasuk teks fiksi. Ini
bersifat hayalan. Ini hanya cerita saja tentang kisah kelinci. Ini tidak benar-benar terjadi. Nah, berikutnya yang ini cerita tentang serba-serbi kelinci. Kelinci adalah hewan mamalia kecil yang berbulu halus, berkaki 4, memiliki ekor pendek dan kumis serta telinga yang panjang. Kelinci bergerak dengan cara melompat. Ada sekitar 30 jenis kelinci yang hidupnya tersebar di seluruh penjuru dunia. Beberapa jenis kelinci berukuran kecil sekitar 20 cm dengan berat kurang dari 1 kg. Nah, teks ini merupakan penggalan dari teks non-fiksi. Teks ini memuat informasi tentang kelinci. Teks ini merupakan hasil penelitian dan pencarian data. Teks ini mampu memberikan informasi kepada pembaca seputar kelinci. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dadah, sampai jumpa lagi. Sudah bisa dipahami? Sudah. Siapa yang masih bingung? Tidak ada, berarti anak-anak sudah bisa memahami. Nah, setelah kalian mendengarkan video atau tentang pembelajaran tentang fiksi dan non-fiksi, sekarang ayo kita menebak isi buku. Nah, di sini nanti ada beberapa buku. Nah, buku ini termasuk contoh dari buku apa sih? Yang pertama yang berjudul Lede si Joki Cilik. Menurut anak-anak itu termasuk buku fiksi atau buku non-fiksi? Fiksi. Buku apa? Fiksi. Fiksi. Kenapa kok buku fiksi? Karena ceritanya itu dari hasil penulis, dari hayalan atau imajinasi seorang penulis. Yang kedua, itu buku apa? Non-fiksi. Itu buku apa sih yang nomor 2? Buku bahasa Indonesia atau buku pelajaran bahasa Indonesia. Kalau buku pelajaran bahasa Indonesia itu termasuk buku non-fiksi. Iya. Terus yang ketiga, buku apa itu? Buku fiksi. Iya, buku fiksi. Nah, terus yang keempat, buku non-fiksi. Kamus Besar Bahasa Indonesia itu adalah termasuk buku non-fiksi. Isinya itu nyata atau kenyataan, tidak dari hayalan. Dari keempat buku ini bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa ya. Kalau sudah bisa, sekarang kita akan membaca sebuah cerita. Cerita dari buku apa itu termasuk? Buku apa? Buku fiksi. Nah, di sini ceritanya menceritakan tentang kelinci kecil dan burung pipit. Ayo, sekarang kita baca ceritanya. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Terus wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil yang bertanya? Siapa itu berarti? Burung pipit. Iya. Terus seorang kelinci. Ya, kelinci itu menjawab, kakiku terkantuk batu, lalu aku jatuh. Jawab kelinci sambil mengiris kesakitan. Terus, apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Yang dilakukan apa? Kelinci di situ. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Berarti kelinci itu mau apa? Mencuri apa? Wortel. Iya, mencuri wortel. Terus cerita selanjutnya. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit.
Iya, aku melihat daun-daun tanaman water itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Terus, sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Jadi Pak Rusa itu orangnya baik. Kalau ada orang yang mau membantu berkebun, jadi dikasih wortelnya itu, ya. Guru Pipit itu menjelaskan kepada kelinci. Mengapa kau berada di luar sana? Pak Singa, Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Terus kelinci menjawab, aku bosan, aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibunya tadi. Ya, ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Karena apa? Karena di luar itu masih banyak wabah-wabah penyakit yang akan menular. Jadinya ibu dari kelinci itu sudah bilang sama kelinci jangan keluar dulu, tapi kelincinya tetap keluar, ya. Terus yang selanjutnya, kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama. Sarang Guru Pipit. Kelinci-kelinci merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih, ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengajukannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Nah, jadi ini pembelajaran buat anak-anak semuanya. Kalau ibunya sudah melarang, jangan dilakukan. Karena nanti ada kejadian sesuatu yang tidak diinginkan, seperti kelinci itu tadi. Kan tadi pagi ibunya sudah bilang sama kelinci kalau kelinci itu tidak boleh keluar dari sarangnya karena di luar masih banyak penyakit atau wabah penyakit. Tapi kenyataannya kelinci tetap keluar. Nah, kejadian itu yang mengakibatkan kelinci terkena apa tadi kakinya? Terkena ya. Terus kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dan tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Guru Pipit tersenyum dan terbang menjauh. Nah, dari cerita ini bisa dibuat pembelajaran buat kita semua. Kalau ibu kita berbicara yang baik, misalkan kalian tidak boleh kemana, ya kalian harus mengikuti apa kata ibunya, karena takutnya nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Paham yang dimaksud dari cerita ini? Paham ya? Oke, kalau sudah paham, nah di sini mengidentifikasi unsur cerita. Nah, unsur cerita ini ada macam-macam unsur. Yang pertama unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik di sini bermacam-macam, yaitu ada tema, tokoh, latar, amanat, dan cerita. Tapi untuk pembelajaran kita hari ini kita masih membahas tentang buku fiksi dan non fiksi. Nah, di sini ada soal. Nah, di sini nanti soalnya ini ngisinya atau kalian mengisinya nanti ingat nggak kalian cerita kelinci kecil tadi? Masih ingat ya? Tokohnya siapa? Tokoh dalam cerita itu tadi? Kelinci dan Guru Pipit. Nah, dari cerita tadi nanti di sini Bu Guru akan membagikan LKPD atau lembar kerja untuk anak-anak semuanya. Nanti kalian bisa isi. Nah, soal-soal ini nanti kalian bisa mengingat dari cerita yang sudah kalian baca tadi. Paham? Paham anak-anak semuanya? Paham. Nah, dari sini Ibu akan membagikan soal atau LKPD-nya. Kalau sudah dapat, langsung dikerjakan. Jangan lupa nama dan kelasnya. Langsung dikerjakan saja. Ya,
sudah? Langsung dikerjakan saja. Kalau yang sudah dapat, tulis nama ya, nama dan kelasnya. Udah cukup? Oh, belum ya. Ya, dipelajari yang tadi ceritanya. Yang pertama, apakah isi cerita tersebut isinya tentang apa? Tadi tentang pembelajaran apa menurut kalian? Terus yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Bagaimana tokohnya tadi? Terus yang ketiga, di mana latar cerita berlangsung? Tuh. Yang keempat, apa masalah yang terjadi? Yang kelima, apa pesan dari cerita tersebut? Nah, tadi sudah Ibu jelaskan dari cerita-cerita yang tadi kalian sudah baca. Ya, sekarang anak-anak tinggal mengerjakan soal-soal dari kelima soal itu. Yuk. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyakan sama Bu Guru. Jangan diam saja, biar kalian itu paham. Sepertinya anak-anak sudah bisa memahami momen. Kayaknya fokus sekali mengerjakannya. Jangan lupa namanya, kelas, ya. Kalau masih bingung, boleh ditanyakan. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak? Tidak. Nah, fokus semua itu.
Sudah selesai anak-anak semuanya? Sudah selesai soal 1 sampai 5? Sudah. Kalau sudah sekarang dikumpulkan. Nah, dikumpulkan. Yuk, dari teman-teman gading dikumpulkan. Ya, sini. Ya, terus dari teman Abijul, teman-teman Abijul, teman-teman Antin, terus Hafiz. Sudah. Nah, alhamdulillah anak sudah selesai mengerjakan soal dari soal yang pertama sampai yang kelima. Yang pertama itu tadi apakah isi cerita tersebut menceritakan tentang siapa? Kelinci dan burung pipit. Nah, kedua hewan itu saling bersahabat. Jadi saling tolong menolong. Punya kalian jawabannya seperti itu tidak? Iya, betul. Berarti yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Siapa saja tokohnya yang ada dalam cerita tadi? Kelinci. Kelinci sifatnya bagaimana? Pemalu, ya. Terus satunya burung pipit? Cerdik dan bijaksana, iya. Terus yang nomor 3, di mana latar cerita berlangsung? Di mana tadi? Di hutan, iya di hutan. Terus apa masalah yang terjadi? Masalahnya apa? Masalahnya apa tadi? Karena apa? Kelinci tadi apa? Tidak mendengarkan orang tua, jadinya kelinci itu tadi terkena musibah atau cedera. Cederanya kenapa? Karena tadi mau mengambil apa tadi yang mau diambil? Motornya siapa? Pak Musa. Iya. Terus yang kelima, apa pesan dari cerita tersebut? Pesannya bagaimana? Ayo, ada yang bisa menjawab? Lupa ya? Lupa. Nah, di sini coba dulu lihat satu saja bagaimana jawaban anak-anak semuanya. Nah, di sini alhamdulillah anak-anak sudah bisa memahami atau memahami dalam membaca cerita. Terus di situ ada sebuah soal, nah anak-anak sudah bisa menjawabnya. Nah, dari soal-soal ini ada yang ingin ditanyakan anak-anak semuanya? Tidak. Sudah jelas ya? Iya. Kalau sudah, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau tadi tugas individu atau semua anak mengerjakan, sekarang kita akan mulai berdiskusi dalam kelompok. Nah, tapi kesepakatannya apa yang pertama? Harus apa? Yang pertama tadi apa kesepakatannya? Hah? Iya, terus yang kedua selalu menghargai dan berempati. Terus yang ketiga bertanggung jawab. Maksudnya bertanggung jawab itu harus diselesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, di sini nanti Bu Guru bagikan selembar karton. Nah, karton itu nanti kalian mengisi soal-soal dari ketiga soal itu, nulisnya di karton. Kenapa kok di karton sih, Bu? Karena nanti ketika kalian presentasi ke depan, nanti ditempel di depan sini. Nah, jadi ketahuan hasil dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Paham? Paham. Di sini Bu Guru bagikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4.
Ulang dengan soalnya dulu. Yang sudah dapat soal atau LKPD-nya segera dikerjakan. Ini kelompok berapa? 3. Ya, dikerjakan. Berdiskusi dengan temennya. Ini kelompok berapa? 2 ya? Kelompok 2, ini kelompok 4. Nah, yang ada petunjuk di situ apa namanya? Nama kelompoknya ditulis siapa saja. Terus yang ada di lembaran ini seperti contoh di sini diisi ya, diisi jangan yang di karton saja. Nah, seperti ini diisi. Ini ya, diisi ini. Ya, sekarang dikerjakan. Berdiskusi kelompok. Nanti kalau sudah selesai, presentasi setiap kelompoknya. Ya, boleh dilepas itu statelessnya. Ya, berdiskusi. Jadi setiap anak kalau bisa mempunyai pendapat dari ketiga soal itu. Nah, soalnya tujuan pembelajaran untuk tugas kelompok ini adalah peserta didik dapat melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat membandingkan antara buku fiksi dan non fiksi. Nah, membandingkannya dari soal mana sih? Dari soal ini. Berdiskusilah dengan teman kelompokmu. Yuk, berdiskusi. Nah, yang pertama apa soalnya? Apa perbedaan dan tujuan utama dari buku fiksi dan non fiksi? Ayo. Tuh. Yang kedua, dari buku fiksi dan non fiksi, manakah yang lebih memberikan informasi yang faktual, yang fakta atau yang nyata? Nah, terus yang ketiga, siapa tokoh utama dalam buku fiksi dan apa subjek utama yang dibahas dalam buku non fiksi? Ayo anak-anak kerjakan. Ditulis di sini, ditulis kelompok berapa yang atasnya. Ditulis kelompoknya di sini, ditulis kelompoknya. Ya, benar. Ya, sesuaikan nomor di sini, ditulis kelompok berapa kamu, biar nanti ketika presentasi tulis apa, ditulis kelompok. Misalkan kelompok berapa? 3. Ya. Ya, sambil diskusi anak-anak semuanya.
Kalau masih bingung, boleh ditanyakan anak-anak semuanya. Jangan diam saja, ayo diskusi teman-temannya. Nggak boleh matikan. Ya. Apa? Iya. Apa? Iya, nanti bacanya gitu. Apa? Sudah anak? Sudah belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Kalau yang belum, ayo teruskan dulu. Ayo berdiskusilah dengan kelompoknya dari soal ketiga soal itu. Iya. Sudah? Kalau sudah, sekarang sudah selesai belum? Belum. Ayo. Ayo berdiskusi. Jangan diem, yang lainnya jangan diem, berdiskusi biar cepat selesai. Iya. Cepat selesai. Nah, ya, sekarang kita mulai presentasinya. Kelompok 1 untuk maju ke depan. Ayo. Dibacakan hasil dari kelompoknya. Nah, nanti kelompok yang lainnya menanggapi. Apabila ada yang ingin bertanya dari kelompok 1 yang maju, nanti anak-anak boleh bertanya. Yuk. Ini maju di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, dengarkan kelompok yang lainnya. Kumpulan fiksi atau buku pelajaran bahasa Indonesia bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada pembaca tentang bahasa, tata bahasa, dan kemampuan berkomunikasi, dan mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berbicara, dan mendengar. Buku pelajaran bahasa Indonesia bertujuan mendidik dan meningkatkan buku. Non-fiksi lebih memberikan informasi lebih aktual karena buku non-fiksi memberikan pengetahuan yang nyata dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
sehari-hari. Iya, terus? Tokoh utama, Kelinci, Kecil, dan Burung Pipit. Tujuan utama, berkomunikasi dalam buku non-fiksi. Banyak pengetahuan tentang bahasa, cara berkomunikasi, keterampilan membaca dan menulis. Ya, itu hasil dari kelompok teman kalian, yaitu kelompok 1. Ada yang ingin ditanyakan? Ada ini yang mau bertanya? Ada. Iya, bidadari? Iya, oke. Mengapa buku non-fiksi memberikan informasi yang faktual? Iya, mengapa buku non-fiksi memberikan informasi yang faktual? Mengapa? Ayo. Karena tujuan utama dari buku non-fiksi adalah untuk mendidik, menyampaikan kebenaran dan memberikan pengetahuan. Iya, karena buku non-fiksi termasuk buku yang ini. Nah, ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempo jempol. Cepat, cepat, Bagus. Nah, ayat nomor 2. Maju. Asri, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Buku non-fiksi bertujuan untuk memberi banyak manfaat bagi pembaca, misalnya meningkatkan daya kritis, meningkatkan daya analisis, memperkaya penguasaan kosakata dan mengasah daya ingat. Sedangkan buku fiksi bertujuan untuk menghibur si pembaca, juga dapat ditujukan untuk menyampaikan pesan moral. Buku bahasa Indonesia atau buku non-fiksi karena buku non-fiksi memiliki arti berdasarkan kenyataan dan mengandung kebenaran. Iya, itu hasil dari kelompok 2. Ada yang ingin bertanya? Ada. Iya, oke. Ayo, bertanya apa? Apa maksud dari menghibur si pembaca itu, bagaimana atau dilihat dari mananya? Memberikan pengalaman yang menarik, menyenangkan melalui alur cerita. Contohnya, apabila cerita fiksi itu terlalu lucu dan terlalu menarik untuk dibaca. Nah, jadi dilihatnya itu dari alur ceritanya, ya, jalan ceritanya. Kalau ceritanya itu lucu, berarti kan dia bisa membuat si pembaca menarik dan terhibur dari lucunya itu tadi. Ya, ada yang bertanya lagi? Tidak. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tempo jempol. Cepat, cepat, bagus. Ya, kelompok 3. Ayo cepat. Ini harus sudah siap. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, dibacakan. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil dari diskusi kelompok kami. Ya. Buku non-fiksi atau buku pelajaran bahasa Indonesia tentang bahasa dan kemampuan berkomunikasi dan membangunkan kemampuan membaca, memberikan pembicaraan dan mengangkat. Sedangkan buku non-fiksi menunjukkan untuk membicarakan mengulik hasil dari pelajaran moral atau bahasa, Ya. pesan-pesan tentang kehidupan Ya. melalui kisah fiksi. Buku pelajaran bahasa Indonesia atau buku non-fiksi lebih memberikan informasi visual karena buku non-fiksi membicarakan pengetahuan yang nyata dan dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Iya. Contoh utama Sudah?
Sudah? Nah, ada yang ingin bertanya? Sudah paham? Sudah. Itu Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat yang empat. Empat. Bagus. Siapa yang empat? Ya. Ya udah, perhatikan dulu nanti anak-anak mau bertanya apa. Ya, dibacakannya sama dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya. Buku non-fiksi bertujuan untuk memberikan banyak manfaat, misalnya meningkatkan daya kritis, meningkatkan daya analisis, memperkaya penguasaan kosakata dan mengasah daya ingat. Sedangkan buku fiksi bertujuan untuk menghibur si pembaca, juga dapat ditunjukkan untuk menyampaikan pesan moral, menggugah emosi dan memeraskan pikiran pembacanya. Sudah? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan dari kelompok 4? Tidak. Sudah. Paham? Sudah. Kalau sudah, diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat lempar. Sempat. Bagus. Alhamdulillah, anak-anak sudah mengerjakan berdiskusinya dengan baik, bisa menghargai sesama temannya. Nah, dari diskusi tadi ya, anak-anak bisa memahami materi dari awal sampai akhir? Bisa? Bisa. Coba ibu ulangi lagi. Apa sih pengertian dari buku fiksi? Buku fiksi itu adalah buku yang ceritanya tentang imajinasi atau khayalan dari seorang penulis. Ciri-cirinya tadi apa? Bersifat imajinasi. Terus yang kedua, buku contohnya buku fiksi itu apa? Buku apa? Dongeng. Apa lagi? Apa? Hah? Fabel. Fabel tadi apa? Apa? Cerita tentang hewan. Nah, alhamdulillah anak-anak dari awal sampai akhir dalam pembelajaran ini bisa dipahami anak-anak semuanya? Bisa. Anak-anak sudah bisa membedakan antara buku fiksi dan non fiksi? Sudah. Dari awal sampai akhir ada yang ingin ditanyakan tentang perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi? Tidak ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Nah, alhamdulillah di sini anak-anak semuanya dalam mengisi soal-soal tadi, dari yang soal individu tadi, alhamdulillah ibu lihat di sini tadi anak-anak sudah bisa memahaminya dan anak-anak sangat baik dalam materi ini. Baiknya gimana sih Bu? Baiknya anak-anak intinya sudah bisa memahami antara buku fiksi dan buku non fiksi. Nah, untuk pembelajaran hari ini anak-anak merasa senang atau tidak? Senang. Alhamdulillah. Merasa menarik tidak pembelajaran hari ini? Menarik. Alhamdulillah. Berarti dari awal sampai akhir pembelajaran anak-anak bisa memahami apa materi untuk hari ini. Nah, kalau anak-anak sudah bisa memahaminya, untuk materi yang selanjutnya, pertemuan yang akan datang, pelajaran bahasa Indonesia, nah kita nanti akan membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik. Ya, kalau hari ini kan tadi membahas tentang apa? Buku fiksi dan non fiksi. Nah, pertemuan yang akan datang, insya Allah nanti kita akan mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik.
Tracing. Nah, dari sini apa? Ada yang ditanyakan sebelum Ibu tutup? Cukup? Cukup. Anak-anak sudah bisa memahaminya. Nah, sekarang bukunya dimasukkan, kita terlebih dahulu berdoa. Setelah belajar, nah dari situ anak-anak harus dipelajari lagi materi-materi selanjutnya. Terus anak-anak nanti ketika pembelajaran yang akan datang, anak-anak harus seperti ini ya. Maksudnya harus tetap semangat dalam belajar. Jangan sampai ketika belajar itu kalian tidak bersemangat. Paham? Coba yang itu, yang hasil dari ini, coba sini nomor 1. Yang ininya saja, kantongnya saja. Yuk, kelompok 2. Nomor 2 mana? Nomor 3. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 5. Enggak ada ya. Lupa. Nah, ini hasil dari anak-anak semuanya. Ya, kalau sudah, sekarang ikutin berdoa sebelum pulang atau sesudah belajar. Yuk, siapkan keturunan. Siap, berdoa mulai. Sebelum kalian pulang, nanti jangan mampir-mampir ya. Mau tahu mampir-mampir? Kalau sudah waktunya pulang, langsung pulang. Jangan apa? Apa tadi Bu Guru ngomongnya? Nanti pepatah mengatakan kalau mampir-mampir nanti ilmunya nyantolnya bukan di rumah tapi di mana? Di rumahnya yang kamu ambilin tadi ya. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya anak-anak harus tetap semangat ya, harus tetap semangat. Nah, semangat dalam hal apa? Belajar. Anak-anak di rumah belajar tidak? Belajar tidak. Ya, sudah, itu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang boleh pulang.